Kadang dunia terasa bergerak terlalu cepat. Kita sibuk ngejar tugas, kelas, kegiatan sana-sini, sampai lupa kita juga butuh istirahat. Gak heran, tren self-care makin ramai. Soalnya generasi kita, apalagi yang masih kuliah, makin gampang stres, susah tidur, sampai capek banget secara mental. Sampai akhirnya, di suatu hari, sambil duduk di meja kecil penuh laptop dan tugas numpuk, kami sadar, ternyata kita semua lagi sama-sama capek ya. Hari ini capek banget, full kelas dari pagi sampai sore. Belum lagi laporan kelompok yang harus direvisi. Aku sih kadang udah ngerasa maksimal, tapi tetap aja ada yang kurang. Aku juga begitu, Mel. Tadi dosenku bilang presentasiku kurang mendalam. Padahal semalam aku belajar sampai larut malam. Rasanya capek banget, tapi harus tetap jalan. Kalau capek, aku biasanya minum kopi 2 kali. Tapi akhir-akhir ini kopi kayak nggak mempan lagi. Yang capek bukan badannya, tapi kepalanya. Aku tuh sampai mikir tau, kita tuh sebenarnya manusia apa robot sih? Kenapa kayak kita sibuk banget jadwal kuliah nih, organisasi, terus UAS, kita kan jadwalnya mepet-mepet semua ya. Rasanya aku pengen pause aja nih biar berhenti sebentar. Kepalaku berat banget hari ini. Tapi anehnya pas aku ngeliat kalian, aku langsung ngerasa nggak sendirian. Ternyata kita semua dijungkir balik yang sama. Aku tuh suka mikir, kenapa ya hidup kuliah itu kayak maraton yang nggak ada garis finishnya. Selesai satu, datang 3 lagi. Kalian tahu, aku sudah sampai di titik di mana aku buka laptop, terus sama menatap layarnya 5 menit tanpa sadar, kayak lagi buffering. Relate banget lagi. Aku juga tadi ngetik laporan, tapi malah baca paragraf yang sama berulang-ulang. Teman-teman perhatikan lilin itu. Dengan adanya lilin itu, di sini kayak kita ngerasa lebih nyaman gitu. Mungkin karena dari tadi kita nggak benar-benar berhenti. Jadi pas lihat lilin, otak kita rasanya kayak dikasih reminder buat ya udah tarik napas aja dulu. Kadang hal yang sederhana bisa bikin kita sadar, kita butuh jeda. Di momen simpel itu, kami mulai berpikir, kalau lilin kecil aja bisa bikin hati nyaman, gimana kalau kita bikin lilin yang level up? Yang nggak cuma nyala, tapi wangi, sehat, dan pastinya tetap ramah lingkungan. Teman-teman, ngomongin soal lilin itu, kalian pernah gak sih pakai lilin aromaterapi? Katanya bisa bantu relax. Aku pernah beli, tapi beberapa itu baunya kayak menyengat, gak natural, malah pusing jadi. Iya, memang beberapa produk ada nih yang kualitasnya bagus, tapi kadang-kadang harganya yang bikin kita mikir 2 kali. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita nggak coba bikin lilin sendiri aja? Yang natural, yang beneran nyaman, bukan cuma wangi yang kuat. Setuju sih, kita bikin lilin yang ramah lingkungan. Kita bisa pakai bahan natural, kayak soy wax. Banyak banget brand luar yang sudah begitu. Kita juga bisa tuh manfaatin bahan yang mungkin dianggap limbah, kayak ada konsep daur ulang minyak nabati gitu. Terus kita bisa olah jadi wax natural deh. Kalian serius? Tapi itu sebenarnya bagus sih. Soalnya selain bisa jadi produk, juga bisa jadi project tugas akhir kita. Tapi buat bisnis kayaknya juga oke. Kalau kita jadi bikin, kira-kira nama brand yang bagus apa ya? Bagaimana kalau Lumora dari kata luminous dan aroma? Cahaya yang membawa aroma. Setuju. Bagus deh, bagus. Oke, jadi Lumora, sederhana, elegan, dan penuh makna. Lumora hadir untuk menjawab kebutuhan lilin aromaterapi yang sehat, homemade, dan ramah lingkungan. Bahan natural, aroma menenangkan, dan proses higienis. Semua kami rancang untuk mendukung kesehatan mental dan keberlanjutan.
Oke, kita bisa mulai dari target pasar dulu nih. Nah, menurutku target pasar yang cocok untuk Lumora ini adalah Gen Z. Kenapa Gen Z? Karena menurutku Gen Z ini kan suka barang-barang estetik. Terus mereka kan juga sering suka share konten-konten yang kreatif gitu kan. Betul, mereka kan biasanya suka produk yang ceria, dan storytelling itu penting. Kita harus tentukan harga juga nih, bahan baku dan kapasitas produksi awal. Jangan keburu produksi banyak. Nah, kita bisa pre-order dulu, jadi produksinya sesuai jumlah pesanan. Aku fokus ke desain packaging ya, pengen packaging yang modern tapi tetap simpel. Nah, buat digital marketingnya kita bisa tuh manfaatin TikTok dan Instagram kayak content share storytelling gitu. Pasti itu bakal tren sih, bakal kuat. Setuju sih, setuju. Kita juga bisa ini nggak sih kayak bikin konten edukasi gitu, kayak misalnya kayak kenapa lebih natural lebih aman, terus kayak proses daur ulang minyak. Kayaknya tuh brand kita bakal lebih terpercaya sih. Gimana kalau kita juga bikin tagline dengan tagline-nya itu like the moment, feel the nature. Setuju. Terdengar hangat dan punya nilai emosional. Baik, oke teman-teman. Jadi kita sekarang sudah punya nama, konsep, dan juga strategi awal ya. Strategi ini sesuai dengan perencanaan bisnis digital kami, memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan website sebagai pusat operasional Lumora. Oke, kita punya 5 varian nih. Yang pertama ada strawberry bliss, yang kedua ada autumn glow, yang ketiga tuh ada lavender serenity, yang keempat peppermint focus, dan yang terakhir ada chamomile drift. Kita juga ini nggak sih bikin deskripsi tiap varian gitu, kayak contohnya nih ada lavender serenity, itu kan kayak malam yang butuh ketenangan setelah hari yang panjang gitu loh. Untuk autumn glow itu sendiri cocok untuk orang yang suka suasana hangat, kayak musim libur. Peppermint fokus cocok buat mahasiswa yang sering begadang. Aromanya itu segar, bisa bantu fokus. Nah, untuk varian strawberry blitz itu kan wanginya wangi manis, tapi manisnya nggak berlebihan. Nah, itu bisa bikin mood booster kita naik. Kalau chamomile dream itu favoritku, pas banget buat tidur. Nah, kita juga bisa buat nih katalog digital buat semua varian, biar pelanggan gampang lihat. Tapi teman-teman, gimana kalau usaha kita nggak jalan? Kita masih mahasiswa, modal juga terbatas. Kita harus jujur, bikin brand bukan hal yang gampang, banyak resiko. Nah, aku juga takut nih kalau kualitasnya tuh nggak konsisten. Lilin handmade itu kan butuh ketelitian yang lebih. Aku juga takut deh kalau kita justru malah kewalahan gitu, kalau misalnya pesanannya banyak. Nanti kita malah makin sibuk dong. Nah, tapi mungkin justru itu bagian dari perjalanan kita nggak sih? Kita bisa belajar sambil ngelakuin perjalanan itu. Soalnya juga nggak apa-apa kok guys. Kita kan punya tim, kita saling bantu, kita mulai dari kecil. Kita bukan hanya jualan lilin, tapi proses, cerita, dan ketenangan. Dan kalau kita bisa bantu orang lain merasa lebih baik, itu sudah jadi nilai tersendiri buat kita. Keraguan mereka sesuai dengan analisis kami. Lumora memang memiliki kelemahan seperti produksi manual, kapasitas kecil, dan resiko fluktuasi bahan. Tapi peluangnya juga besar. Tren self-care meningkat, kesadaran lingkungan naik, dan e-commerce semakin berkembang. Mulai dari Instagram, kita bikin feed yang rapi, estetik, video kontennya ringan. Nah, TikToknya harus aktif, storytelling yang singkat, tapi relate sama kehidupan anak muda. Nah, kita juga bikin website sederhana untuk pre-order, pembayarannya pakai e-wallet. Konten bikin mesin produksi penting banget, orang suka lihat proses. Kita juga bisa tuh bikin challenge pakai hashtag cahaya bumi. Nah, kita juga bisa memberikan edukasi tentang pembakaran minyak jelantah supaya lebih banyak orang yang terlibat dalam proyek. Kampanye sosial akan membuat brand kita lebih dipercaya. Oke, ini ide-ide semua bagus sekali. Kita bisa langsung jalan aja nih. Lumora memanfaatkan teknologi untuk desain produk, pemasaran digital, pelayanan pelanggan, pencatatan keuangan, hingga website yang interaktif.
Nah, chamomile dream ini wanginya lembut banget. Dengan ini, aku merasa tidurku lebih nyenyak. Aku udah cobain varian peppermint focus. Wangi segernya nggak nyegrak dan nggak kayak produk lain. Wah, serius? Kita seneng banget nih. Kami buat produk ini bukan cuma untuk dijual, tapi untuk membuat orang merasa lebih baik. We feel you guys. Aku tahu banget lagi rasanya stres kayak gimana. Makanya kita mau menciptakan sesuatu yang bisa menenangkan. Testimoni ini mewakili 3 nilai utama Lumora: kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan UMKM. Kami memulai dari kelelahan, dari rasa pusing, tumpukan tugas, dan malam yang tak berujung. Tapi justru di momen itu kami menemukan cahaya kecil yang memberi ketenangan. Lumora bukan hanya lilin, tapi cerita. Cahaya kecil untuk jeda kecil. Untuk kamu yang sedang lelah, Untuk kamu yang butuh waktu sejenak, Untuk kamu yang ingin bernapas, Inilah cahaya kecil kami. Lumora, cahaya yang membawa ketenangan. Like your moment. Feel the nature. Rasakan hangatnya, rasakan ketenangannya. Dengan rencana digital marketing yang terstruktur, Lumora siap berkembang menjadi brand aromaterapi lokal yang inovatif dan berkelanjutan.